termasuk juga satgas dari kedokteran. Nanti biar semua keterangan keterangan itu dinilai oleh majelis hakim seperti apa. Yang jelas bahwa kasus ini adalah kecelakaan di mana itu musibah apa yang terjadi setelah itu. Nah itu nanti baru daripada proses pembelaan. Karena itu nanti kami akan tuangkan di pembelaan. Jadi pada saat tanggal 8 ada orang yang lagi kecelakaan masuk rumah sakit, terus apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh rumah sakit itu yang kami gali, yang kami tanya. Jadi apa sih sebetulnya kewajiban rumah sakit terhadap orang yang mengalami kecelakaan. Nah setelah itu kenapa tanggal 9 baru MRI-nya, tanggal 8 itu dilakukan masuk rumah sakit karena kecelakaan, tanggal 11 baru ada MRI, ya, baru ada proses pemeriksaan, nah baru ada tindakan. Nah ini kan semua biar itu menjadi proses pembuktian. Apakah ini ada hal-hal yang perlu kita jelaskan secara utuh kepada majelis hakim. Anda tadi memberikan keterangan apa kepada kalau dari saya, kalau masalah kesalahan seperti itu ya, tadi kami sudah menjelaskan. Yang saya hanya ingin klarifikasi adalah dari beberapa berita yang aku lihat, termasuk yang ditinggalkan oleh almarhum, itu dia memfitnah, itu fitnah ya, menggesek KTM. Ini yang teman-teman harus pahami bahwa saya dituduh menggesek ATM-nya almarhum. Tidak sama sekali aku lakukan. Ya, demi Allah saya tidak melakukan, menyentuh aja enggak. Aku tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau almarhum meninggalkan itu fitnah, mudah-mudahan dia dapat keadilan di sana dengan fitnah itu yang dia tinggalkan. Ya. Lalu persoalan yang berita yang selama ini saya dengar adalah Gaga tidak bertanggung jawab. Kalau 1 tahun di sana, masa tidak bertanggung jawab, hanya duduk manis, kan gak mungkin. Tapi berdasarkan informasi keluarganya, Gaga hanya duduk di samping Laura kemudian main game. Informasi seperti ini. Itu kan menurut dia, ya kan, hanya main game. Kan tidak mungkin tiap hari Gaga, tiap menit, tiap detik dia menggantikan, pasti ada jedanya dong, dia juga bermain, kan gak mungkin. Kan gitu. Jadi kalau dia bilang hanya main game, itu semua fitnah, bohong. Kalau informasi dari kakaknya, Gaga pernah membawa dukungnya Itu bukan dukung, ya, yang harus dipahami bukan dukung. Itu orang itu saya pernah bawa ke Papua dan saya lihat sendiri hasilnya. Kalau saya tidak pernah melihat hasilnya, untuk apa saya jauh-jauh datangkan dari Makassar ke sini? Kan ngomong biaya. Karena saya melihat hasilnya, akhirnya aku datangkan ke sini. Saya bawa ke rumahnya Laura. Saya hanya 3 kali dia tangani Laura, saya hentikan karena ada 3. Ada 3 yang orang terapi, ada 3 orang terapi. Kalau semua ini pagi iya, siang iya, malam iya. Nah, kalau ada apa-apa pasti kalian komplain dong, kan gitu. Jadi aku mundur. Seperti itu. Tante, selama 3 kali itu sudah sembuh? 3 kali itu udah ada perubahan? Yang namanya kan baru ya. Kan kita belum bisa dia kasih apa-apa kalau baru 3 hari. Pasti butuh waktu, apalagi dengan kondisi yang kayak gitu. Ya, Tante, itu terapis apa Tante? Tulang belakang atau apa? Terapis apa itu bisa Terapis apa, Tante? Terapis apa itu? Terapi apa sih yang waktu itu Seorang terapis apa? itu terapi kurang. Tulang belakang? Tapi informasi dari, maaf yang Tante bawa itu apa sih sebenarnya? Kondisi Laura seperti apa pada saat melihat? Mungkin pertama kali diobati apa sih? Kita belum mendapatkan hasil apa-apa, itu kan baru ya, baru 3 hari. Jadi yang namanya pengobatan itu baru 3 hari, begitu belum tahu ada hasil. Tante, tapi informasinya katanya Laura nggak pernah digubris sama Tante tuh gimana Tante? Bukan, saya tidak pernah gubris. Laura terakhir chat saya itu
tanggal 21 Desember. Memang saya tidak jawab karena hari itu untuk apa lagi saya jawab, kan dari sudah diproses hukum, apalagi yang untuk jawab. Untuk 12 miliar ini seperti apa tanggapannya? Pada saat dia menuntut 12 miliar, aku sudah bilang sama bapaknya, saya tidak sanggup kalau 12 miliar. Kalau hari itu dia minta nggak ada bertanggung jawab dan dia minta dinikahi orang, maka saya katakan ya, oke. Tante kan tidak menyanggupi 12 miliar, Tante mungkin berapa kira yang di Mungkin udah ada obrolan ngasih berapa, Tan? secara kekeluargaan, apakah sanggupnya berapa, nominal berapa? Sesanggup. Belum, kita belum ada pembicaraan kalau sampai segitu. Ada terkait Laura tidak kekurangan dari keterangan dari Gaga atau dari mana? Lihat langsung di lokasi mobil, lihat mobil di mobilnya. Tante lihat langsung. Iya. Berarti kondisinya jadi mobilnya kondisinya tidak terpasang, sebenarnya belum. Sistemnya tetap terpasang. Yang penumpang itu tetap terpasang. Kalau yang bawa mobil terlepas. Artinya Laura menggunakan sistem. Dia menggunakan tapi hanya dicampurin aja gitu. Oke. Bisa ditambah dengan keterangan Gaga. Separuh ya. Nah, yang harusnya kan itu ya, gitu. Tapi itu diperkuat dengan keterangan Laura atau Gaga ada terima kasih. Nanti kalau keterangan Gaga itu nanti pada saatnya ya. Ya, tapi kan nanti dia yang ini, nanti dia sendiri yang jawab. Tante punya statement atau Tante bilang kalau itu kata itu benar nggak sih Tante? Tidak, itu bohong. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Laura itu jahat. Di mana hati nurani saya kalau saya ngomong bilang seperti itu, sedangkan aku sudah lihat bahwa dia tidak bisa jalan. Masa saya ngomong seperti itu? Kan gitu, nggak mungkin dong. Bang, agenda untuk sidang berikutnya ya? Yang 20 juta itu bukan ya, maksudnya bukan mulai dari asuransi ya 20 juta ya, siapa mau diceritakan? Itu ada staff saya ini. Nah, kalau masalah itu ya, aku nggak paham. Ya, seperti apa Mbak mungkin? Laura tidak punya rekening karena dia warga negara asing, jadi pakai rekeningnya mamanya Laura. Berarti sudah menerima uang. Sudah, dan saya konfirmasikan dengan mamanya Laura karena sebelumnya untuk prosesnya sendiri kan 14 hari kerja saat itu, dan pada akhir Januari itu dia tanya Mbak belum masuk ya gitu dari asuransi. Oh iya, nanti saya konfirmasi lagi. Setelah 2-3 hari pihak asuransi informasi ke saya dan sudah mengirimkan bukti transfernya, ya saya teruskan ke Mama Laura. Mungkin ada setelah juga ada komunikasi Pak? Tidak, kita tidak ada komunikasi setelah Laura meninggal, sudah tidak ada komunikasi. Tujuan 20 juta itu permintaan Laura atau permintaan Mama? Dari mamanya Gaga. Untuk Laura. tanggung jawab apa? Enggak untuk Laura gitu. Pengobatan? Untuk Laura memang Dari sudah asuransi tadi ya. asuransi biasa raharja. Karena kita tidak sempat memberikan apa-apa, belum sempat memberikan uang sebesar ke Laura, ya. Makanya kita bantu apa yang kita bisa bantuin, ya mungkin asuransi yang kita bantu. Yang penting ada yang masuk. Kan gitu. Tapi selama ini informasi dari kakaknya juga Gaga tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali untuk membantu pengobatan Laura. Ini seperti apa? Kalau dibilang tidak pernah mengeluarkan yang 12 miliar 600, ya aku tidak pernah mengeluarkan. Ya, tetapi yang waktu di rumah sakit itu kita pernah mengeluarkan, bapaknya sendiri mengeluarkan. Gitu, waktu pas mau pulang. Sebelum mengeluarkan ya, saat pertama kali masuk ke IGD kan karena Lauranya minta pulang gitu, minta pulangnya nanti pulang aja ke rumahnya Gaga dulu istirahat. Nah itu kan kita bawa keluar, dan itu kan ada tagihan kan sekitar 5 juta lebih, itu dibayarkan oleh bapaknya Gaga. Pada saat Laura minta pulang ini itu persetujuan dari dokter atau gimana? Kalau itu saya nggak tahu. Itu atas permintaan Laura. Tante, tapi pengobatan setelah keluar dari rumah sakit sendiri gimana Tante? Jadi dokter yang izin, langsung nggak perlu izin karena memang dibolehkan. Keluar masuk lagi di persidangan terbukti. Mbak, mungkin saat meminta cap jempol, kondisi Laura sendiri pas gimana seperti apa Mbak? Kan waktu itu memang kondisinya lagi istirahat, sedang tidur gitu. Karena mamanya sendiri yang saya bilang ini perlu tanda tangan Laura, tapi kalau tidak bisa dengan cap jempol. Dan tapi Laura lagi istirahat, sedang tidur. Oh ya udah yuk kita bantu aja gitu.
saya naik ke atas dan bantu untuk proses cap jempol itu. Oh, ada siapa aja tante? Di situ ada mamanya, ada Lauranya aja. Ya udah, saya atas nama keluarganya Gaga, ibunya, namanya, saya memohon memintakan maaf atas apa yang terjadi, atas kelalaian dari Gaga sehingga mengakibatkan musibah yang mengalami almarhum orang. Mohon dimaafkan dan kami meminta maaf. Sidang agenda kamu siapa ya? Sidang agenda hari Kamis itu saya akan mengajukan ahli kalau memang memungkinkan, atau satu saksi atau 2 orang saksi. Jadi sekali lagi saya atas nama keluarga Gaga, ibunya, ayahnya meminta maaf pada keluarga almarhumah, Laura dan semuanya. Ya. Sidang tanggal 30 Bang. 30. Wah, itu saja. Jadi kita tidak mencari apa, yang jelas memang ada kejadian kelalaian, ya. Tante terakhir berarti sepengetahuan Tante setahun Gaga merawat Laura atau berapa lama? Setahun, kurang lebih setahun. Ya, Desember Tanggal 8 kejadian, Laura Gaga tinggalkan rumahnya Laura itu tanggal 6 Desember 2020. Ada alasan sendiri? 16 Desember Ada alasan 2020. sendiri? somasi. Karena dia sudah disomasi dan dia sudah di BAP. Jadi tanggal 16 itu dijemput oleh polisi untuk di BAP. Jadi di proses hukum juga Jadi selalu balik lagi. ditanyakan masalah uang 12 kemana. Ya. Jadi merasa apa sih setahun ini, jadi makanya saya memang ada kelalaian, kita tidak bisa pungkiri. Mohon saya meminta maaf atas nama keluarga, atas nama Gaga, karena pada saat kejadian umurnya 19 tahun. 19 betul. Masih umur 19 tahun. Jadi dia juga baru kuliah, uang kuliahnya sekarang juga tidak bisa terus, tidak bisa lanjut, jadi mohon dimaafkan. Jadi sebenarnya upaya yang dilakukan Gaga dan keluarga itu apa aja seperti upaya dari kita dulu? Kita upayakan hari itu karena kita tidak mampu memberikan 12 miliar itu, kita upayakan untuk dinikahkan. Tapi setelah kita ke orang tuanya Laura, bukan pertanggungjawaban nikah, tapi yang dia minta adalah pertanggungjawaban keuangan. Tante, tapi emang setelah menikah Laura akan bisa sembuh gitu maksudnya Tante? Mungkin setidaknya kan Gaga bertanggung jawab untuk merawat. Itu Tapi kan butuh namanya uang juga, Tante. pertanggungjawaban sungguh. Ya, Tapi untuk biaya sendiri Tante seperti apa? Apakah setelah menikah Kan akan Gaga juga belum bekerja, kan masih sekolah juga. Untuk biayanya Laura itu seperti apa? itu kan pasti. Kalau dia yang penting intinya kalau dia sudah menikah. Jadi akhirnya saya usulkan dia itu mau. Karena bukan persoalan perasaan Laura yang dipikirkan, tapi bagaimana bisa dapat duit, itu aja. Jadi saya hanya pesan sama keluarganya Laura, stop untuk membuat cerita-cerita yang bohong supaya beliau juga tenang di sana, ya, itu aja. Tapi kayaknya keluarga sana masih geram kan dengan keluarga. Ya nggak apa-apa. Kalau sampai sekarang dia masih geram, nggak apa-apa. Yang lebih tahu itu yang di atas. Persoalan kita bohong apa enggak, ya? Mungkin begini, saya ngambil garis tengah. Insert, turun insert. Ini adalah musibah. Siapapun tidak menginginkan kejadian ini. Saya mohon dimaafkan kelalaian yang terjadi, kelalaian yang dilakukan oleh Gaga, dan Gaga pasti akan mendapatkan hukuman. Tinggal proses sidang ini seperti apa yang ada etiket baik dan tidaknya. Jadi sekali lagi untuk kesekian kalinya saya atas nama keluarga meminta maaf dan mohon untuk dimaafkan. Bang, tapi kondisi Gaga saat ini kayak Baik-baik aja, dia kan masih berapa sekarang, 20 tahun. Jalan Ya kaki. nggak ada, dia kan juga kuliahnya sekarang nggak bisa, jadi dia ya terserah lah. Tante tadi ngeliat anaknya gimana Tante? Ada mungkin ada cerita tentang Tante? Saya hanya pesan sama Gaga. Satu-satu. Cobaan buat kamu, ambil hikmahnya aja lah, jalani. Kan gitu. Sebagai orang tua siap nggak dengan Gaga nanti di penjara selama 5 tahun? Kalau persoalan siap dan tidak itu sebenarnya kalau dipikir orang tua siapa, orang tua mana yang tega lihat anaknya seperti itu, pasti tidak. Tapi apapun itu dia harus bertanggung jawab, kan gitu. Gaga udah minta maaf atau ngomong sesuatu ke tante? Ya dari awal dia sudah minta maaf. Apa yang dikatakan itu dia ke tante? Hanya mengingatkan untuk lebih hati-hati lagi, karena kita nggak bisa terlalu terlalu dalam sebenarnya dengan kondisi seperti itu. Ya. Oke.